Selanjutnya acara yang keempat yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Fanani AMD. Untuk itu kepada jamaah, marilah kita sama-sama dengarkan ilmu yang akan diberikan oleh beliau. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil islami dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala aidan ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salawah. Wa qala aidan as'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah fi qalbihi aw fi nafsihi aw kama qala. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala nabi rasulin karim wa nahnu ala dhalika lamina syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul muqtaramin, para alim, para ulama yang sama-sama kita muliakan, hadirin wal hadirat, sidang jamaah ta'limul muta'alim dalam rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat agung, bahkan lebih agung daripada penciptaan alam semesta. Tiada lain tiada bukan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menghadirkan sosok manusia agung, tiada lain tiada bukan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang malam hari ini kita peringati. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini akan menjadi saksi bahwa kita termasuk bahagian dari umatnya yang mencintai beliau dengan amat sangat. Kita harapkan mudah-mudahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan membalas cinta kita yang amat sangat kita harapkan. Mudah-mudahan kita, kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak keturunan kita
keluarga besar kita, wabil khusus hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan malam yang berbahagia ini, termasuk dalam bahagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak nantinya akan berhak memperoleh syafaat darinya di bawah naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, adz-dzakirin wal dzakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita menceritakan dengan detil sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir sampai beliau wafat yang kurang lebih 63 tahun, maka kita habiskan umur kita saja tidak sanggup untuk membahas dengan tuntas bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, di malam dalam rangka kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kesempatan malam yang berbahagia ini, minimal yang harus kita ketahui bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok nabi dan rasul yang benar-benar amat sangat mencintai umatnya. Kalau diibaratkan, beliau melebihi cintanya seorang ibu, cintanya orang tua kepada anak-anaknya. Beliau sosok nabi dan rasul yang melebihi mencintai umatnya daripada mencintai dirinya sendiri. Apa buktinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin maksum, seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin posisi Jannatul Firdaus yang paling tinggi. Namun karena beliau begitu sayang kepada kita sebagai umatnya, ibadah beliau tidak ada yang sanggup menandingi. Jangankan salat wajibnya atau salat sunnahnya, beliau sudah dijamin maksum, sudah dijamin surga yang paling tinggi. Mohon maaf, salatnya itu sampai kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau malam hari beliau salat tahajud, kalau kita itu mungkin bisa 12 rakaat, bisa lebih daripada itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup 2 rakaat, tapi setiap rakaat 15 juz. Bayangkan, di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam khatam Quran, tahsin langsung di bawah bimbingan malaikat Jibril alaihi salam. Jadi beliau sudah maksum, beliau surganya paling tinggi, namun ibadahnya nggak ada yang sanggup menandingi. Infak sedekahnya jangan ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita jujur saja, infak dan sedekah diambil yang paling kecil. Padahal begitu kotak infak jalan di depan kita, itu uang yang besar yang warnanya merah, itu yakin yang akan diambil, yakin yang akan dimasukkan ke dalam kotak infak. Namun kata si biru, merah kamu terlalu besar, paling aku yang akan diambil. Apa kata si hijau? Wahai biru, kamu pun terlalu besar, paling aku yang akan dimasukkan. Si ungu tidak mau kalah. Wahai hijau, kamu pun masih terlalu besar, paling aku, kata si ungu.
Apa kata si coklat? Wahai ungu, kamu pun masih terlalu besar. Paling aku, kata si coklat. Apa kata si abu-abu? Coklat, kamu masih terlalu besar. Bisa untuk jajan anak cucumu. Paling yang diambil aku, kata si abu-abu. Namun kata si hijau kekuning-kuningan, kamu pun masih terlalu besar wahai abu-abu. Paling aku yang akan diambil. Ternyata benar. Kotak infak diisi di depan kita lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan rezekinya melimpah. Mudah-mudahan kesehatan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh malaikat, dasar pelit. 1000 minta doanya seabrek. Ini kelas kita. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masya Allah nggak tertandingi infak sedekahnya. Padahal dijamin maksum, dijamin surga yang paling tinggi. Jangan tanya puasa beliau. Maka puasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sangat menghormati seniornya. Jadi kita harus belajar dari Rasulullah tentang akhlak. Muliakanlah senior-senior kita. Junior tetap kalah dengan senior. Waktu Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa yang sholatnya paling hebat? Rasulullah SAW menjawab, sholat yang paling hebat adalah sholatnya Nabi Musa, 50 rakaat. Padahal hakikatnya sholatnya Rasulullah SAW melebihi sholatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Rasulullah memuliakan seniornya. Begitu ditanya, ya Rasulullah, sholat yang paling hebat sholatnya siapa? Sholat Nabi Musa 50 rakaat. Subuh 10 rakaat, zuhur 10, asar 10, maghrib 10, isya 10. Padahal sholat Rasulullah SAW melebihi sholatnya Nabi Musa yang wajib 17 rakaat. Sholat rawatibnya Rasulullah SAW 12 rakaat. Sudah berapa? 29. Rasulullah SAW kalau sholat tahajud 8 rakaat. Berapa? 29 tambah 8. Berapa? 37. Rasulullah SAW kalau duha 12 rakaat. Berapa? 49. Rasulullah SAW witirnya 3 rakaat. Berapa? Itu nggak pernah Rasulullah tinggalkan. Tapi kata Rasulullah, salat, ditanya salat siapa yang paling bagus ya Rasul? Salat Nabi Musa. Padahal salatnya Rasulullah SAW tidak pernah kurang dari 52 rakaat. Ditanya sahabat, ya Rasulullah, puasa yang paling hebat puasanya siapa? Puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka. Padahal puasanya Rasulullah SAW melebihi puasanya Nabi Daud. Ramadan saja sudah 1 bulan. Puasanya Rasulullah juga mengerjakan puasa Daud. Rasulullah juga puasa Senin, Kemis. Rasulullah puasa yang lain. Maka sesungguhnya kalau puasa Nabi Daud setengah tahun dalam waktu 1 tahun, puasa Rasulullah SAW melebihi puasanya Nabi Daud. Tapi Rasulullah menghormati seniornya. Ditanya, puasa siapa yang paling bagus ya Rasulullah? Puasa Nabi Daud.
Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kadang nggak mau menghormati seniornya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya luar biasa. Senior tetap lebih bagus. Pengurus masjid diganti, tetap pengurus yang meneruskan harus menghormati, memuliakan pengurus sebelumnya. Pengurus RT diganti, tetap pengurus RT sebelumnya harus dihormati. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok Nabi dan Rasul yang benar-benar mencintai umatnya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Ibadahnya tidak ada yang sanggup menandingi. Beliau sepanjang hidupnya tak pernah merasakan kenyang. Kalau toh bicara tentang kenyang, Rasulullah yang terakhir, biarkanlah sahabat-sahabat dulu. Bahkan dalam riwayat nyaris Rasulullah SAW tak pernah kenyang. Malam harinya Rasulullah SAW senantiasa terjaga. Bukan cuma terjaga saja, beliau dalam terjaganya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan sampai satupun bagian umatnya yang tidak selamat sampai masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah betapa sayangnya kepada kita. Pertanyaannya, bagaimana sayangnya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Gak usah dijawab. Yang tahu adalah diri kita masing-masing. Jadi malam hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga, menangis memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar satu saja dari umatnya jangan sampai ada yang masuk neraka. Ini permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu ketika malaikat Jibril alaihi salam secara tiba-tiba mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruwiya anna Jibril alaihi salatu wassalam jaa ila Nabi alaihi salatu wassalam faqala, ya Muhammad, innallaha yukri'uka salam. Jadi satu ketika malaikat Jibril alaihi salam secara tiba-tiba mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, ya bahasa kita ya, sampai kaget. Biasanya kalau Jibril mau datang itu ngasih kode terlebih dahulu. Mungkin ada berita besar yang akan disampaikan, mungkin ada tambahan ayat yang akan diturunkan. Namun saat itu malaikat Jibril alaihi salam datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba. Kenapa? Saking kangennya Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saking gembiranya beliau membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa malam hari terjaga menangis memikirkan keselamatan umatnya. Jadi Jibril datang menghibur Rasulullah SAW, membawa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya anna Jibril alaihi salatu wassalam jaa ila Nabi alaihi salatu wassalam faqala, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Ya Muhammad, Allah menitipkan salam kepadamu. Betapa mulianya Rasulullah. Hebat-hebatnya Pak Fanani paling dapat salam dari Syekh Sulhi. Pak Fanani dapat salam dari Sulhi, paling kayak gitu. Atau mungkin Pak Fanani dapat salam dari Gus Bayu. Atau mungkin Pak Fanani dapat salam dari Kiai Adib, paling kayak gitu kan. Ini kata Jibril, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Allah menitipkan salam untukmu ya Muhammad. Masya Allah, luar biasa Rasulullah SAW. Summa yaqulu, kemudian kata Jibril alaihissalam menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin
qabiltu taubatuhu. Ya Muhammad, udah jangan terlalu sedih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kabar gembira. Man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin qabiltu taubatuhu. Ya Muhammad, siapa saja bahagian umatmu sebesar apapun dosa dan kesalahannya, yang penting mau tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala qabla mautihi bisanatin, yang penting sebelum wafatnya dia tobat 1 tahun sebelum datangnya kematian, qabiltu taubatuhu, Allah terima tobatnya. Kaifa ya Muhammad, kata Jibril. Gimana Muhammad? Ya bahasa pelita tujuhnya, katanya kabar gembira. Kalau itu bukan kabar gembira wahai Jibril. Jadi dikasih tahu, ya Muhammad, seberapapun besar dosa dan kesalahan umatmu, yang penting 1 tahun sebelum wafatnya mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah janji diterima taubatnya. Wa qala Muhammad, ya Jibril. Lalu Rasulullah SAW menjawab, inna sanatin li ummati katsir. Wahai Jibril, 1 tahun bagi umatku panjang. Masih ada 12 bulan, masih ada 365 hari. Lighalabatil ghaflah, umatku itu Jibril sering lalai. Apalagi umatku yang ada di pelita 7 tahun 2022 1444 Hijriah, itu banyak yang lalai Jibril. Watulul amal, dan umatku banyak berangan-angan, menghitung bintang di langit. Seandainya, jikalau, apabila, andai kata, seumpama aku kaya, aku akan nyumbang musola Al-Amin. Pret. Terlalu berangan-angan. Kalau kita mau infak sedekah, jangan nunggu kaya. Karena karakter manusia, karakter sunnatullah manusia, semakin kaya semakin kikir. Dulu waktu kita lagi susah-susahnya, punya duit cuma 50.000, dan nggak ada duit yang lain. Ternyata ada kawan kita sakit, ada kawan kita yang mungkin lagi benar-benar butuh, minta bantuan sama kita. Tolonglah bantu aku lagi butuh benar. Singkat cerita dijawab, mohon maaf, aku cuma punya duit 50.000. Ini hanya 50.000, nggak ada yang lain. Tapi karena kamu membutuhkan, ya udahlah, supaya adil, kita bagi 2, kamu 25.000, saya 25.000. Berarti ngasih 50-50, 50%. Tambah kaya, tambah kaya. Tahu-tahu kita punya duit 10 juta. Apakah mau nyumbang musola Al-Amin 5 juta? Stres kita. Waktu punya duit 50.000 bisa nyumbang 25.000. Tapi begitu punya duit 10 juta sama juga nyumbangnya 25.000. Ingat, karakter manusia semakin kaya semakin kikir. Maka kalau mau nyumbang nggak usah nunggu kaya. Dengan judul infak dan sedekah, Allah akan buka peluang rezekinya. Jadi hadirin wal hadirat, az-zakirin wal zakirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan kita
Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, yang penting itu bagian dari umatmu, sebesar apapun dosa dan kesalahannya, sebanyak apapun kemaksiatannya, yang penting 1 tahun sebelum wafatnya mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, qabiltu taubatuhu, Allah terima taubatnya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Jibril, as-sanatu li ummati katsir, 1 tahun bagi umatku panjang, ada 12 bulan 365 hari. Umatku akhir zaman banyak yang lalai. Umatku akhir zaman senantiasa panjang angan-angannya, kayak-kayaknya besok masih hidup sehingga masih berangan-angan. Fadhaba Jibraila ila rabbi au fadhaba Jibraila ila sama summa kadza wa kadza. Kemudian malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala, kadza wa kadza, menceritakan, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa enggak salah engkau pilih sebagai manusia yang benar-benar sangat mencintai umatnya melebihi mencintai dirinya sendiri. Bahasa kita, memang kenapa Jibril? Beliau belum gembira ya Allah. Nah terus yang beliau fikirkan umatnya, katanya 1 tahun masih panjang, ada 365 hari, ada 12 bulan, dan umatnya akhir zaman banyak angan-angannya. Summa raja'a Jibrail ila Nabi alaihi salatu wassalam wa yaqulu, dan berkata, ya Muhammad, singkat cerita, man taba min ummatika qabla mautihi bi syahrin qabiltu taubatuhu. Ya Muhammad, ini kata Allah, sebesar apapun dosa dan kesalahan umatmu, yang penting sebelum wafatnya 1 bulan dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, qabiltu taubatuhu, Allah terima taubatnya. Kaifa ya Muhammad, gimana? Apa kata Rasulullah? Ini berita biasa, aku belum gembira. Kenapa? Asyahru li ummati katsir, 1 bulan bagi umatku panjang, masih ada 30 hari. Nah, terus gimana? Ya aku minta ini untuk umatku Jibril, bukan untuk aku. Kalau aku sudah dijamin maksum, kalau aku sudah dijamin surga yang paling tinggi, tapi umatku 30 hari untuk taubat, susah Jibril, susah. Asyahru li ummati kasir lianna li ghalabatil ghaflah wa tulul amal. Summa dhahaba Jibrail ila rabbi au ila sama. Kemudian malaikat Jibril meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke langit menghadap Allah Subhanahu wa taala. Summa kadza wa kadza, menceritakan lagi, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa belum gembira karena yang beliau fikirkan umatnya. Turun lagi, summa raja'a ila Nabi alaihi salatu wassalam faqala, ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi bi usbu'in qabiltu taubatuhu. Ya Muhammad, ini berita gembira dari Allah, sebesar apapun dosa dan kemaksiatan umatmu, yang penting sebelum matinya 1 pekan, usbu', Allah terima taubatnya. Kaifa ya Muhammad? Aku belum gembira Jibril. Kenapa Muhammad? Ingat Jibril, 1 pekan ada 7 hari. Malam Jumat ngaji maulidan, malam Sabtu dangdutan. Hari Jumat taubat, hari Sabtu kumat. Jibril, tolong Jibril, jangan 1 pekan. 1 pekan bagi umatku panjang. Luar biasa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Summa dhaba Jibril ila rabbi au ila sama. Summa kadza wa kadza, menceritakan lagi, ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa diberikan kabar gembira dari engkau, namun beliau belum gembira karena yang beliau fikirkan adalah keselamatan umatnya. Turun lagi, summa raja'a Jibril ila Nabi alaihi salatu wassalam faqala ya Muhammad man taba min ummatika qabla mautihi biyaumin qabiltu taubatuhu. Ya Muhammad, sebesar apapun dosa dan kesalahan umatmu, yang penting satu hari sebelum wafatnya mau taubat kepada Allah, qabiltu taubatuhu, Allah terima taubatnya. Kaifa ya Muhammad? Aku belum gembira. Limadha? Kenapa? Satu hari masih ada 24 jam. Bayangkan, umatku itu lalai, umatku banyak angan-angan. Ngaji 1 jam itu pikirannya kemana-mana. Jangankan kok 1 hari. Naik lagi, turun. Ya Muhammad, man taba min ummatika qabla mautihi bisa'atin qabiltu taubatuhu. Ya Muhammad, sebesar apapun dosa dan kemaksiatan umatmu, yang penting 1 jam sebelum wafatnya mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qabiltu taubatuhu, Allah terima taubatnya. Coba bayangkan Bapak Ibu, perjuangan dari 1 tahun, turun 1 bulan, turun 1 pekan, turun 1 hari, turun 1 jam. Jadi malaikat Jibril bolak-balik sampai 5 kali memperjuangkan kita sebagai umatnya. Kaifa ya Muhammad? 1 jam. Ya Muhammad, sebesar apapun dosa dan kemaksiatan umatmu, yang penting 1 jam sebelum wafatnya mau taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah terima taubatnya. Kaifa ya Muhammad? Bagaimana? Aku belum gembira Jibril. 1 jam masih ada sittina daqaiq, masih ada 60 menit. Coba bayangkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan 1 jam Jibril, 1 jam masih ada 60 menit. 1 jam bagi umatku panjang. Umatku sering lalai, umatku banyak angan-angan. Masya Allah, sudah 5 kali pada lo, naik turun, naik turun, naik turun. Akhirnya kata Jibril, ya Allah, summa dhaba Jibril ila sama ila rabbi summa kadza wa kadza. Ya Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Mustafa benar-benar sosok Nabi dan Rasul yang amat sayang umatnya, melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Beliau dikasih kabar gembira dari 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari, 1 jam, belum gembira. Kemudian kata Allah, ya Jibril, dah, apa yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril? Ya Muhammad, diulang lagi yang pertamanya. Innallaha yuqri'uka salam. Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam kepada engkau. Man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin au bi syahrin au bi usbu'in au bi yaumin au bi sa'atin walam yarji' ilayya qabla mautihi illa, kecuali, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, sampaikan kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja bahagian umatnya yang mau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku enggak lagi ngasih patokan 1 tahun, 1 bulan,
1 pekan, 1 hari, 1 jam. Yang penting Jibril walam yarji' ilayya, yang penting sebelum dia kembali kepadaku mau taubat kepada Allah. Ar-ruhul khulkum qablal gharghar, yang penting rohnya belum ditenggorokan, dia mau taubat kepadaku. Sampaikan wahai Jibril, aku terima taubatnya. Wala yumkin an-nutqu al-i'tidaru bilisanihi, meskipun lisan sudah terkunci, tidak bisa lagi mengajukan alasan. Wa nadima fi qalbihi qad ghafartulah, sampaikan wahai Jibril, yang penting di hatinya masih ada penyesalan. Qad ghafartulah, aku pasti akan mengampuni dosa dan kesalahannya. Setelah dengar itu bahasa kita, deal Jibril, ini baru kabar gembira. Coba bayangkan, dari 1 tahun belum gembira, 1 bulan belum gembira, 1 pekan belum gembira, 1 hari belum gembira, 1 jam belum gembira. Tapi begitu ya Muhammad, yang penting ar-ruh al-khulqum qoblal gharghar, yang penting roh al-khulqum, manik-manik belum sampai ke tenggorokan. Wala yumkin an-nutqu al-i'tidaru bilisanihi, balkin ya Bapak Ibu, kawan baru masuk angin ditalkin, walau repot kita. Syarat menalkin yang pertama, makanya kan kalau guru-guru kita, para kiai, para alim, para ulama, kalau menjenguk orang yang sakit, yang sudah sakitnya cukup parah, ya kan, kalau kelas kita kan yang dipegang jidatnya, ya kan. Kalau orang-orang ahli ilmu itu yang dipegang pertama telapak kakinya. Ya, kalau telapak kaki sudah dingin dipijet, kok nggak terasa, itu kemungkinan alamat yang pertama. Jadi dingin, sudah dipijet-pijet nggak terasa, maka silakan Pak, coba pijet telapak kaki Bapak, jangan-jangan dingin sudah sakaratul maut itu loh. Ya. Jadi kalau dingin dipijet nggak terasa, itu satu alamat. Yang kedua, naik sampai ke mata. Mata itu fokus, nggak nengok kanan, nggak nengok kiri. Kita gini-gini kan, itu diam saja. Kita ke sini dia pun nggak respon, kita ke kiri dia pun nggak respon. Itu tanda yang kedua, sakaratul maut. Yang ketiga, ar-ruh fil gharghar. Jadi kalau sudah 3, dipijit-pijit nggak terasa, sudah keras kok nggak terasa. Jadi nanti kalau ada kita punya orang tua, nak tolong nak pijit bapak atau pijit mama, kok dipijit nggak terasa, itu alamat pertama. Apalagi kok mata pandangannya sudah kosong, apalagi sudah silakan lakinu mautakum bila ilaha illallah. Itu tinggal tunggu waktu. Kalau sudah 3 itu tinggal tunggu waktu. Kalau tanda zohirnya sakaratul maut, itu tanda zohirnya yang paling gampang. Itu yang pertama, sudah nggak ada selera makan. Maka tolong ya Bapak Ibu, jangan gampang ngomong aku udah 2 hari males makan, cabut ucapan itu. Betul, istighfar, mohon ampun kepada Allah, itu alamat istighfar saja. Jadi jangan, kalau anak kita ngomong itu nggak boleh ngomongnya gitu nak. Ini biasanya otomatis itu selera makan nggak ada lagi. Yang kedua, ya udah ngomong yang nggak karu-karuan. Nah, itu alamat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, balik
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa sayangnya kepada kita, telah berjuang agar kita sebagai umatnya benar-benar dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting roh belum ditenggorokan. Kita jujur Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan baik yang wajib ataupun yang sunnah, demi Allah wallahi gak akan sanggup nebus surganya Allah kalau dibandingkan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kita disuruh sholat saja nggak bisa fokus, padahal selain sholat kita bisa fokus. Nggak usahlah mikirin sholat isya yang 4 rakaat. Coba subuh kita baru bangun tidur loh, subuh baru bangun tidur, belum mikirkan apa-apa, cuma 2 rakaat. Bisa nggak kita 2 rakaat fokus yang diingat Allah? Oh berat. Jangankan 2 rakaat, 1 rakaat pun nggak bisa. Jangankan 1 rakaat, mungkin belum Fatihah saja sudah nggak fokus. Allahu Akbar, belum iftitah sudah ingat handphone. Kalau Pak Wiono, Allahu Akbar, sudah ingat tagihan. Kalau Pak Dimas mungkin sudah ingat leasing. Ini belum Fatihah. Jangan sombong, ibadah kita nggak sanggup nebus surganya Allah Subhanahu wa taala. Disuruh sholat subuh yang 2 rakaat baru bangun tidur saja belum bisa fokus kepada Allah. Makanya jujur Bapak Ibu, sholat kita berantakan, infak sedekah kita sangat terbatas, puasa kita sering puasa balas dendam. Maka satu-satunya harapan kita untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala adalah ini, dengan bersolawat, semoga mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah wa rasulih, tanpa syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nol ibadah kita, nol. Makanya sholat kita yang berantakan, nggak fokus kepada Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada bacaan sholawat di tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kekurangan kekhusyuan salat kita bisa dimaklumi karena salawat tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa salawat, tanpa perjuangan Rasulullah, gak bisa kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salawah. Aula isim tafdil, yang paling dekat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah, manusia yang paling dekat denganku, aktsaruhum, yang paling banyak di antara mereka, as-salawah, paling banyak salawatnya. Jadi tolong Bapak Ibu, ini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Ternyata Bapak Ibu, kelak nanti di hari kiamat, orang yang paling dekat dengan Rasulullah bukan yang tahajudnya paling banyak, bukan yang duhanya paling banyak, bukan yang khatam Qur'annya bolak-balik, bukan. Silakan, jangan tinggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan ibadah-ibadah sunnah yang lain, perbanyak salawat, karena janji Rasulullah, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salawah. Kelak di hari kiamat, yang paling dekat denganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang paling banyak salawatnya. Dan jujur, salat kita berantakan, infak sedekah sangat terbatas, puasa belum tentu diterima oleh Allah. Maka banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah SAW, karena solawat satu-satunya amal ibadah yang pasti diterima oleh Allah. Salat kita belum tentu diterima.
Infak sedekah kita belum tentu. Bacaan Quran kita belum tentu. Puasa kita belum tentu. Haji umroh kita belum tentu. Tapi kalau sholawat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena perintah Allah selain sholawat itu hanya perintah murni dari Allah. Satu-satunya perintah Allah yang Allah ikut melakukan hanyalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pakai harful qasam, sumpah dari Allah. Innallaha, sesungguhnya aku beserta seluruh malaikatku, yusalluna 'alan nabi. Pakai fi'il mudhari. Dari dulu, sekarang sampai hancurnya dunia ini, aku beserta seluruh malaikatnya salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina amanu sallu, pakai fi'il amr. Wahai orang yang beriman, bersolawatlah kalian. Kenapa? Aku dengan malaikatnya saja bersolawat, kok kalian gak mau bersolawat? Maka sungguh-sungguhlah, jangan cuma sekedar solawat-solawatan. Sungguh-sungguh. Kenapa? Innallaha, karena Allah juga sungguh-sungguh solawatnya. Jadi satu-satunya perintah Allah yang Allah bukan cuma memerintahkan, itu hanya salawat. Yang lain cuma perintah. Isyhadu bi anna muslimun, Islamlah kamu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dirikanlah salat, aqimis shalah, wa atuz zakat, tunaikan zakat. Kutiba alaikumusiyam, kerjakan puasa, wa atimul hajja wal umrah, laksanakan haji dan umrah. Allah cuma perintah. Tapi salawat, aku sebelum memerintahkan, aku ngasih contoh terlebih dahulu. Masya Allah. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya handphone tapi followernya sampai 1 miliar? Ya kan? Taruhlah umat Islam ada 1 miliar, semua minimal salawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang memviralkan adalah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau Allah nggak bersalawat, itu salawat nggak akan viral, bahasa kita nggak akan booming. Tapi Allah sendiri bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi satu-satunya perintah Allah yang Allah juga melakukan hanyalah salawat. Yang kedua, satu-satunya perintah Allah yang pasti diterima oleh Allah, pasti itu salawat. Bahkan ar-riya dibolehkan dalam salawat. Kalau kita nyumbang, berapa tadi ente nyumbang? 10.000, alat cemen 10.000, aku 20.000, mungkin riya, 0 di hadapan Allah. Bacaan Qur'annya enak kali, bisa hilang pahalanya karena dipuji. Tapi kalau sholawat tetap tembus kepada Allah. Kamu berapa sehari? 300. Alat cemen, aku 500. Kamu 500, aku 1000. 1000 belum apa-apanya, aku 1500. 1500, aku 2000. Kamu 2000, aku 3000. Tetap tembus kepada Allah. Gak ada sedahsyat sholawat. Di hati sampai, lambat-lambat sampai. Bahkan mohon maaf tadi dengan pakai musik sampai. Coba kita sholat sambil main musik, batal sholat kita. Khusus sholawat tetap sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong Bapak Ibu ya, amal ibadah kita sangat kurang. Maka senjata kita yang terakhir, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka sepakat para ulama, kata aktsaruhum alayya sholawah, paling banyak bersolawat kepadaku itu minimalnya salasa mi'ata marrah. Jadi sholawat dikatakan banyak, aqallu salasa mi'ata marrah. Jadi sholawat dikatakan banyak, minimal sehari semalam membaca sholawat 300 kali.
Jadi kalau kita sehari semalam baru baca sholawat 299 itu masih sedikit. Jadi minimal banyak tapi paling sedikit itu salasa mi'ata marrah, 300 kali. Ada satu riwayat, ada cerita itu mimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mimpinya dia manggil-manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ana min ummatik, ana min ummatik, ana min ummatik. Ya Rasulullah, aku ini bagian umatmu. Ya Rasulullah, aku ini bagian umatmu. Ya Rasulullah, aku ini bagian umatmu. Rasulullah noleh pun tidak. Kejarlah dalam mimpinya itu di hadapan Rasulullah, ya Rasulullah, ana min ummatik. Saya ini bagian umatmu. Kenapa engkau dipanggil enggak mau noleh? Apa engkau marah kepadaku? Kata Rasul, enggak. Ngapain aku marah? Kenal aja enggak. Kalau kamu pengen kenal aku, kata Rasulullah, dan aku kenal sama kamu, maka perkenalannya dengan sholawat. Dia bangun dari tidurnya, nyesel. Akhirnya dia ingat pesan Rasulullah SAW, banyak salawat, banyak salawat, banyak salawat. Kulla yaum takriban salasa mi'ata marrah, minimal satu hari 300 kali, kadang 500, kadang 1000, kadang 2000, kadang 5000, kadang 7000, kadang 10.000. Pokoknya tidak pernah kurang dari 300. Lain waktu dia tidur, diizinkan oleh Allah kembali bertemu dengan Rasulullah SAW. Dipanggil, ya Rasulullah, ana min ummatik. Rasulullah noleh sambil tersenyum. Sekarang aku kenal dengan kamu. Waktu nggak pernah sholawat, Rasulullah dipanggil-panggil nggak noleh. Maka tolong Bapak Ibu, nanti kalau kita membutuhkan syafaat Rasulullah SAW di mahsyar, dah senjata kita tolonglah kelas-kelas terik macam kita. Ilmu pas-pasan, ibadah pas-pasan, udah perbanyak salawat kepada Rasulullah. Selamat, dijamin selamat. Meskipun yang namanya selamat belum tentu selamat kalau enggak salawat. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW sangat menyayangi kita. Maka mari balaslah cinta Rasulullah SAW. Minimal satu, laksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Meskipun hanya sekedar gugur kewajiban, yang penting kerjakan, jangan ditinggalkan. Biarlah yang penting subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3. Mungkin belum bisa khusyuk, yang penting jangan ditinggal, yang wajib jangan ditinggal. Kemudian nutupinya, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti dibuktikan ya Bapak Ibu ya, nanti di sana siapa yang paling dekat dengan kita. Ternyata mungkin saya jauh, ternyata Mbak Sulki dekat dengan Rasulullah. Kenapa engkau dekat dengan Rasulullah? Wahai Mbak Sulki, aku dulu di dunia nggak pernah kurang 10.000 kali salawat kepada Rasulullah SAW. Ternyata kelas kita baru 300, baru 500, jauh. Tadi kan dibacakan di Al-Berjanji, ya nurun fauqon, anta nurun fauqon nur. Engkaulah cahaya di atas cahaya. Nanti di mahsyar yang akan dikenal oleh Rasulullah SAW itu dari cahayanya. Cahaya itu dari salawat. Semakin banyak salawat kita, cahaya semakin terang. Begitu kita manggil Rasulullah, ya Rasulullah, jelas wajah kita karena cahaya yang terang. Tapi kita panggil-panggil, ya Rasulullah, ana min ummatik, aku umatmu, aku minta syafaat ya Rasulullah. Rasulullah siapa? Nggak kelihatan. Ya mungkin di dunia salawatnya hanya 9 kali, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, hanya setiap tahiyat saja. Di luar itu tidak memperbanyak salawat. Tapi percaya dan yakin,
umat Rasulullah SAW akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Tapi tolong Bapak Ibu, jangan sampai kita dapat syafaat yang terakhir-terakhir, udah gosong di neraka baru ditolong oleh Rasulullah. Kalau bisa perbanyaklah sholawat sehingga belum sampai nyemplung ke neraka ditolong oleh Rasulullah SAW, insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala kedhaifan kita, dengan segala dosa dan kemaksiatan kita. Namun kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mudah-mudahan menjadi saksi bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang amat sangat kita harapkan mudah-mudahan kita termasuk dalam bahagian umatnya yang di awal-awal akan memperoleh syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.